Mari kita kembali melihat Amsal pasal 16 ayatnya yang ke-6. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Sama-sama. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Di dalam bahasa Inggris, by mercy and truth, iniquity is purged, and by the fear of the Lord, man-nya itu nggak pakai a, berarti lebih dari satu, seluruh manusia, seluruh laki-laki. Men are depart from evil. Atau kalau saya salin, dengan belas kasihan dan kebenaran, kejahatan disucikan dalam bahasa Inggris, ya. Karena takut akan Tuhan, orang memisahkan diri dari kejahatan. Depart. Kalau saudara datang ke airport, mau berangkat kemana-mana, departure. Nah, itu keberangkatan. Depart. Ya. Dalam bahasa Ibrani, Hesed emeth von kafar. Yira Yehova surmini ra'ah. Ya, tidak terlalu penting. Tidak ada yang menonjol. Tetapi mari kita, judulnya firman Tuhan sore ini adalah belas kasihan dan kebenaran. Sama-sama, belas kasihan dan kebenaran. Puji Tuhan. Dengan belas kasihan dan kebenaran, ayat ini berkata, itu pakai kesetiaan, sebetulnya bukan kesetiaan tapi kebenaran. Kesalahan diampuni, agak ringan. Kejahatan disucikan, ya, kejahatan disucikan. Yang dimaksud di sini bukanlah belas kasihannya kita kepada seseorang. Belas kasihan kita ini pilih orang, ya, pilih orang. Orang yang kita suka, kita belas kasihan, kita dukung, kita dorong, kita sumbang, karena kita berbelas kasihan kepada dia. Dan bukan juga dari tentang kebenaran kita. Kebenaran kita menurut Yesaya itu seperti kain yang kotor. Jadi tidak mungkin belas kasihan kita dan kebenaran kita akan mengampuni dosa kita. Mustahil. Menurut Sri Mulat, hil yang mustahil. Kalau kita hal yang mustahil. Tidak mungkin cohosim saudara, wah orang itu baik. Baiknya sampai di mana? Orang itu baik. Sebaik-baiknya kita pernah marah. Sebaik-baiknya kita pernah mulut ini mengutuk. Seberbelas kasihannya kita kepada orang-orang tertentu, kepada orang-orang yang tertentu. Tetapi tidak mungkin belas kasihan kita bisa menyucikan dosa. Nggak mungkin.
Jadi Amsal ini sebetulnya sedang menggambarkan, menurut Yohanes 5 ayat 39, kita balik-balik ke situ lagi ya, untuk lihat, untuk mengingatkan supaya tidak lupa. Yohanes 5 ayat 39. Kamu orang Yahudi menyelidiki kitab-kitab suci, yang dimaksud itu perjanjian lama, dari Kejadian sampai Maleakhi. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya, itunya salah, mestinya N kecil. Olehnya, oleh kitab suci itu, kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu, yang kamu baca itu, memberi kesaksian tentang aku, kata Yesus. Kita lihat bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya, search the scriptures, selidikilah Alkitab. Search the scriptures, for in them, karena di dalam mereka, di dalam kitab-kitab itu, ye think ye have eternal life, kamu pikir kamu dapat kehidupan yang kekal. And they are, dan semua kitab-kitab itu, they which testify, semuanya itu bersaksi of me, tentang aku, kata Yesus. Jadi kembali kepada Amsal 16 ayat ke-6, yang dimaksud dengan kasih, belas kasihan ini dan kebenaran ini bukan belas kasihan kita, tapi belas kasihan Tuhan. Bukan kebenaran kita, tetapi kebenaran Tuhan. Belas kasihan dan kebenaran Tuhanlah, saudara-saudaraku, yang bisa menyucikan kejahatan kita. Dan saya harus akui bahwa saya harus mempunyai dua kebijaksanaan ini dalam memimpin pendeta-pendeta yang 700 orang ini. Dengan berbagai masalah, di satu sisi kita harus, dalam tanda kutip, agak keras, sebab mereka itu pendeta, harus tahu kebenaran. Tetapi di sisi yang lain, kita harus memakai hukum belas kasihan. Karena kalau setelah dihukum, kalau setelah di ini, bagaimana? Setelahnya itu bagaimana? Jadi saya berusaha supaya keputusan saya atas sebuah masalah tidak membuat masalah yang lain. Saya tidak mampu mengatasi masalah untuk tidak menimbulkan masalah yang lain. Sebab ada yang pro, ada yang kontra. Jadi saya perlu kembali kepada Tuhan, karena dialah sumber inspirasi dari belas kasihan. Yesuslah sumber inspirasi dari kebenaran. Maka oleh karena belas kasihan Tuhan dan kebenarannya Tuhan, kejahatan diampuni. Saudara bisa amin kan? Kejahatan tidak bisa diampuni oleh perbuatan baik kita. Kejahatan tidak bisa dilupakan oleh segala. Orang boleh berubah, tapi kesalahan orang itu kadang-kadang ada di dalam hati kita. Mari saya kasih kesaksian. Nah, saya pernah bersaksi ini. Di mana-mana saya selalu bawa kesaksian ini. Mungkin lebih dari 100 kebaktian saya pakai kesaksian ini. Yaitu akar pahit. Akar pahit itu kadang-kadang nggak kelihatan, bertahun-tahun nggak kelihatan, nanti timbulnya belakangan. Ada satu ibu di Kanada, dia pahit sama suaminya, karena suaminya ada will.
ada wanita idaman lain. Ya. Suaminya sudah bertobat, sudah minta maaf. Gembala damaikan, sudah minta maaf. Si istri bilang, ya saya sudah maafkan. Sudah maafkan. Tetapi sejak kejadian itu, sejak dia memaafkan katanya, dia sakit. Dia sakit, kurus. Dibawalah oleh suami ke dokter. Dokter, ini istri saya sakit. Periksa darah, periksa. Istrimu tidak sakit. Kenapa kamu bawa ke sini? Dia tidak sakit. Makan tapi badannya kurus. Gula normal tapi badannya kurus. Sampai kadar makanannya sudah kurang, padahal dia makan. Jadi dibawa lagi ke dokter. Akhirnya dokter mengadakan percobaan. Dia dibius dan dia bernafas. Ya, waktu dibius kan tetap bernafas. Sebab kalau sampai waktu dibius tidak bernafas, itu namanya sangsang. Dan waktu dia bernafas, diambillah selang plastik, taruh di depan mulutnya. Di selang-selang itu mulai ada keringat, air keringat itu. Ya, karena udara di tempat dingin, di tempat operasi kan dingin, keluar udara. Ambil, dikerok, campur dengan makanan babi. Ketika campur dengan makanan babi, ibu itu disadarkan, lalu makanan babi itu dikasih sama babi. Babi makan. Begitu babi makan, mati babi. Jadi dokter itu berkata, babi itu mati karena dia makan racun. Ketika diperiksa, racun itu datang dari keringat, dari nafas. Jadi dia sudah mempunyai kesimpulan, orang yang ada akar pahit, dia bunuh diri. Kalau dia lepas daripada akar pahit itu, dia hidup. Nah, dokter ini sangat bijak. Dia pelan-pelan memberitakan kepada pasien ini, pelan-pelan panggil juga pendeta. Pendeta itu ngomong. Akhirnya nangislah ibu ini. Saya pendekkan ceritanya. Nangis ibu ini, sesenggukan, nangis. Panggil suaminya. Lihat, ini istri karena dia kepahitan, hatinya pahit. Akhirnya dengan pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, pelan sedikit demi sedikit dia bisa mengampuni suaminya, sesungguh-sungguhnya mengampuni, bukan cuma di mulut. Dia ampuni suaminya. Begitu dia ampuni, nggak ada yang kasih vitamin, nggak ada, gemuk, tambah sehat, sehat. Apa yang membuat dia lepas dari kepahitan itu? Belas kasihan Tuhan. Ketika dia lihat suaminya, dia tidak lagi benci, tapi malah kasihan. Jadi KDL, kasihan deh lu. Tapi ketika dia baik sama suaminya, mengampuni apa segala rupa. Semua kita mempunyai pengalaman pahit. Semua kita pernah mengalami perasaan tertolak. Termasuk saya.
tapi hanya oleh belas kasihan Tuhan. Oleh belas kasihan Tuhan, Dia membawa kita kepada kebenaran Tuhan. Dengan kebelas kasihan dan kebenaran Tuhanlah kejahatan saya yang merah kermisi, yang kebenarannya aja seperti kain yang kotor, kata Yesaya, disucikan oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Kita lihat hukum perpuluhan. Yang orang Farisi itu paling suka bawa perpuluhan, tetapi ada yang miss dia. Matius 23 ayat 23. Matius 23 ayat 23. Saya bingung ini, sebab ayat ini dikatakan dengan kata celaka. Orang bawa perpuluhan kan disebut masa celaka. Tapi ini buktinya. Yesus bilang, celakalah kamu hei ahli Taurat. Ahli, bukan cuma tahu doang, ahli Taurat dan orang Farisi. Hei kamu orang-orang munafik. Itu Yesus yang bilang. Sebab persepuluhan, satu, dari selasih sayuran, adas manis, dan jinten, kamu bayar. Kita biasa bawa perpuluhan uang saja, tetapi kalau orang Farisi, jinten, ketumbar, cabai. Saudara makan cabai di restoran 10 cabai, ingat yang satu itu Tuhan punya, jangan dipotong. Sampai begitu. Wah. Tetapi yang terpenting, mari kita bicara yang terpenting, 2, 3. Yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Apa itu? Yaitu keadilan dan yang diabaikan oleh orang Farisi itu bukan dia tidak berbelas kasihan, bukan. Belas kasihan Tuhan itu dia nggak perlu. Dia abaikan belas kasihan Tuhan. Dan kesetiaan. Ada 3, keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for ye pay tithe, bayar, tithe perpuluhan, of mint. Makanya permen kan suka pakai mint. Mint dia bayar perpuluhan. And anise, ketumbar, and cumin, sayuran yang kecil-kecil dia bayar perpuluhan. And have omitted the weightier, tapi engkau lupakan the weightier, yang lebih berat, yang lebih penting, yang lebih berbobot, matters of the law, itu judgment. Mercy, belas kasihan. Mercy, belas kasihan, kata yang sama dengan Amsal 16. Mercy, belas kasihan, and faith, iman. Bahasa Indonesia, kesetiaan, iman. This ought ye to have done. Yang belas kasihan ini kamu harus lakukan. Belas kasihan Tuhan kita terima lalu lakukan. Tapi not to leave the other undone. Jangan meninggalkan yang lain, perpuluhan. Perpuluhan itu lebih kecil artinya dibanding belas kasihan Allah. Saudara tidak diampuni oleh Tuhan karena bayar perpuluhan. Dosa saudara diampuni karena belas kasihan Tuhan. Itu sebabnya coba kita sadar bahwa belas kasihan Tuhan itu adalah segala-galanya. Kita buka Mazmur 51. Ini waktu Daud berdosa. Ayat 1 mulai.
untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batseba. Apa doa pertama Daud? Kasihanilah aku ya Allah. Karena dia tahu kalau Tuhan nggak berbelas kasihan, hancur dia, hancur. Dan anak yang dia dapat dari Batseba pertama Tuhan ambil. Mirip sama saya punya anak. Anak saya kalau kemarin itu persis 42 tahun kalau hidup. Tuhan ambil waktu umur 1,5 tahun, 15 bulan ya. Kasihanilah aku. Mau kasih perpuluhan sama Tuhan? Perpuluhan Tuhan punya. Harta banyak, emas banyak. Daud bisa. Tapi tidak akan mengampuni dosa. Dia minta apa? Kasihan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Baru dia bilang ada apa? Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Tuh, yang dia tahu harganya yang paling mahal itu belas kasihan Tuhan. Berikut. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah. Dia tidak minta sembuhkanlah, tapi tahirkan. Tahirkan itu orang dari kusta sehat kembali sembuh, itu tahir. Aku dari dosaku. 3. Sebab aku sendiri, 5 ya. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Kita tidak akan diampuni kalau kita tidak sadar pelanggaran kita. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Maksudnya dia ingin lepas dari dosa, tapi dia cinta dosa. Dia ingin lepas dari dosa, tapi dia cinta dosa. Ya, dia ingin lepas dari dosa, dia cinta dosa. Ayat 6. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa. Jangan kayak Adam. Kenapa kamu makan buah? Istri saya yang kasih. Hawa, kenapa kamu makan buah? Si ular. Tapi Daud bilang, kepada engkau saya sudah berdosa. Dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Mungkin bagi kita nggak apa-apa, tapi di depan Tuhan itu jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadi Tuhan menghukum dosa supaya kita bersih. Berikut. Sesungguhnya dalam kesalahan aku dipernahkan, terus dalam dosa aku dikandung oleh ibuku. Udah dari lahir aku sudah dosa. Terus 8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bukan kebenaran ke di luar. Ini batinnya. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bayangkan saudara, Daud udah tahu hikmat, tapi dia nggak pakai. 9. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Hisop itu semacam ramuan zaman dulu yang dipakai untuk mengobati. Kalau saudara baca cerita Hizkia, Hizkia juga dibasuh oleh hisop. Maka aku menjadi tahir, basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Tegang bener sih saudara dengarnya. Nggak boleh tegang saudara dengar firman Allah itu, mesti enjoy, senang. Siapa yang tahu itu nyanyi? Ada pertemuan di udara, pertemuan. Ini ada orang Tionghoa nyanyi, jemaat.
masih pelok dia. Ada perempuan di udara, perempuan yang mandi. Udah, nggak tegang lagi ya. Kita akan bertemu di udara, bukan dengan perempuan, tapi ada pertemuan, bukan. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir, maka aku menjadi lebih putih. Ayo, lebih putih dari salju apa yang bisa membuat? Belas kasihan Tuhan. Sebab dia mulai dengan kasihani saya. 8. Ayat 10. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Maka kalau orang berdosa nggak akan ada girang. Bohonglah dia, ketawa-ketawa. Girang. Hatinya tuh merana, hatinya itu nangis, hatinya tuh nyesel. Ya, tapi seperti dirantai, dia nggak bisa lepas dari dosa. Ya. Biar aku mendengar kegirangan. Bayangkan raja ngarang lagu tapi nggak ada kegirangan, karena kalau orang berdosa hilang girangnya. Dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Haleluya. Makanya Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat, ya. Tapi semangat yang patah, kalau udah kering apa? Remuk. Ayat 11. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Ini bahasa nyanyian, bahasa kiasan. Hapuskanlah segala kesalahanku. 12. Jadikanlah hatiku tahir. Tuhan, di sini nih dosa saya nih, di hati saya nih. Hati saya Tuhan, tahirkan saya. Ini hati saya kusta, tahirkan, bukan sembuhkan. Tahirkan saya, ya Allah. Lalu apa? Perbaharuilah batinku dengan roh yang, coba lihat bahasa Inggrisnya, ayat 10 itu. Create in me. Dia ciptakan lagi yang baru. Create itu ciptakan. A clean heart, hati yang bersih. Jadi ini saya punya hati nih penuh dosa, penuh jahat Tuhan. Coba ciptakan lagi yang baru Tuhan. Ganti nih hati yang lama ini dengan hati yang baru. Hati yang kotor, yang busuk ini, yang penuh dengan pikiran dosa, dengan hati yang baru. Oh God. Dia tidak bilang oh Nabi, tidak. Oh God, kepada Tuhan langsung. And renew, baharuilah a right spirit, roh yang baik. Ini orang rohnya, spiritnya baik. Spiritnya baik. Kemarin ada satu murid angkatan ketiga, saya mau udah lupa, dia bawa anaknya masuk sekolah Alkitab, lulus anaknya juga, dia sudah jadi gembala di Manado. Dia disuruh sambutan dari ex-siswa. Saya kaget, udah lama, bertahun-tahun gak ketemu, ya 24 tahun gak ketemu dia, tetap aja pendek dia. Tapi sudah jadi gembala sidang, dia udah bangun 2 gereja di Manado. Saya udah lupa-lupa, tapi dia bilang, saya ingat nasihat Om. Manado itu banyak duri, banyak gereja di mana-mana. Tapi Om Yoyo nasihati saya, kalau kamu diutus di tempat yang banyak duri, Tuhan akan kasih sepatu anti duri. Dan sepatu anti duri itu saya pakai sampai sekarang katanya. Dia sudah bangun 2 gereja. Tuh doa saudara tuh nggak sia-sia. Apa yang kita beri kepada Tuhan itu dikembalikan dengan, kita nggak bisa cari jiwa, dikembalikan dengan caranya luar biasa. Orang yang dipakai
Tuhan luar biasa. Saya pernah ditempeleng sama Om Yoyo. Saya lupa. Demi Allah, lupa saya. Lupa. Tapi itu tempeleng yang jadikan saya kuat dalam pekerjaan Tuhan. Maka saya kirim anak saya juga kembali ke sini. Saya ini seorang pemandu bakat. Seorang yang senang anak buah saya itu jadi pemimpin. Kita di Jawa Barat digandrungi sama ketua umum. Sebab ketua umum Bapak Wakari sebetulnya saya undang hari ini, tapi dia ke Singapura untuk check up. Besok Om Brotlen datang. Saya minta untuk hari Kamis, dia sudah ada acara. Hari Kamis itu kenaikan Tuhan. Right spirit, rohnya baik within me. Tuhan, saya raja tapi ini hati saya, roh saya nggak baik nih. Tuhan, renew, barui roh saya supaya saya dapat semangat yang baru, roh yang baru. Jangan seperti dulu kan, sebelum ada gereja dulu, kita tahun 70-an sampai 80, hampir awal 90 itu sampai 95 lah, masih zaman persekutuan doa. Saya bernubuat, nanti persekutuan doa akan hilang, yang ada di gereja-gereja. Belum ada baitani, belum ada apa, saya udah nginjil. Tahun 76 saya sudah ke Kanada, 78 saya sudah ke Filipina, saya sudah nginjil sampai di Australia. Di Australia saya baptis 4 orang, dari 4 orang itu 3 jadi hamba Tuhan. Satu tuh kena penyakit apa sih, kusta kalau bahasa Tionghoa? Kusta bahasa Tionghoanya apa? Mesti tahu Bapak. Masa mau masuk surga nggak tahu itu kusta bahasa Tionghoanya apa? Nah itu tahu, pura-pura nggak tahu. Dia lari dari rumah sakit hanya untuk dibaptis. Johnny Waleleng namanya, orang Manado. Ini masih pakai rumah sakit loh di Australia. Dia lari di Sydney. Saya baptis jam 11 malam. Dia maksa, Om besok pulang. Saya kalau tidak dibaptis sekarang, tidak ada lagi yang bisa baptis sekarang. Tidak ada pendeta di Indonesia. Om baptis saya sekarang. Aduh, saudara, Sydney itu siang aja dingin. Ini jam 11. Tapi karena hatinya dia baik, spiritnya baik, walaupun melanggar undang-undang, keluar, kabur dari rumah sakit, ininya penengnya masih ada. Saya baptis juga. Dalam nama Bapa Putra, di pinggir laut, ombak, amin, haleluya, terima kasih Tuhan. Saya udah nggak kuat nih, lari, nggak ada doa penutup, lari kamu. Pakaian basah, saudaraku, dilipat saja masuk koper pulang. Waktu pulang itu, istri saya bilang, kenapa ini bau? Bau ikan? Bukan bau ikan itu, ada baju basah bekas di laut. John Waleleng sembuh 100% dari kustanya. Bayangkan itu. Sekarang jadi hamba Tuhan. Pergi ke Perth sama Dr. Trispohe, dia yang sponsori saya pergi. Satu bisnismen, Pak, bikin gereja di sini Pak. Saya yang keluarin duit, saya yang keluarin duit, saya yang bikin ini, sebab ini mahasiswa-mahasiswa. Saya baptis 11 orang
waktu itu di kolam renang. Ini mahasiswa siap di jemaatnya, saya sponsor. Udah meninggal dia. Dia punya penjualan diesel itu. Saya lapor sama atasan saya, Australia siap dibuka gereja. Cuman oh ya, jadi gereja lain yang bangun. Tapi semua rencana Tuhan barangkali. Hanya ada satu gereja Pentakosta di Perth. Dan gembalanya, ibu gembalanya, saya tahu dari kecil. Ayahnya sponsori saya kalau keluar negeri menginjil, dia sponsori saya ke mana, ke Filipina disponsori, ke Australia dia sponsori. Saya bilang, Pak, di kisah Renzong masih ada sampai sekarang, masih hidup. Saya senyum karena waktu saya ke Perth itu, aduh Bro Yayo sudah datang. Anaknya tuh yang belum menikah waktu itu. Ih papi gondrong rambutnya. Aduh gimana ya Bro Yayo gondrong nanti. Saya lagu yang lama tapi lebih cepat lagunya. Mars Pak.